Selain pemirsa, Densus 88 anti teror Polri mengungkap jaringan terorisme yang secara sistematis memanfaatkan platform digital untuk merekrut anggota baru dengan target utama, yakni anak-anak. Juru bicara Densus 88 anti teror AKBP Maindra Eka Wardana menjelaskan 5 orang tersangka yang merekrut anak-anak ke dalam kelompok terorisme berhasil diringkus. Kelima tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Pola perekrutan yang dilakukan para tersangka yakni dengan mendekati anak-anak melalui ruang digital gym online yang kemudian para korban digiring ke grup percakapan yang lebih privat untuk kemudian dilakukan doktrinisasi. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Saluran baik umum maupun privat, ya. Jadi tentunya yang di platform umum ini akan menyebarkan dulu visi-visi utopia, ya, yang mungkin bagi anak-anak itu bisa mewadahi fantasi mereka sehingga mereka tertarik, ya. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Dirjen dari Pembigi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini, ya, bermain game online. Nah, di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat, gitu, ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terinskripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum. Jadi intinya ada beberapa proses itu yang dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil dikelola oleh admin ini, ya. Disitulah proses-proses indoktrinasi berlangsung. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Edi Hartono menegaskan lembaganya telah membentuk Satgas Kontra Radikalisasi yang tugasnya memantau ruang-ruang digital yang dapat diakses oleh anak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan paparan terorisme terhadap anak melalui ruang digital. Oleh sebab itu kami BNPT membuat Satgas Kontra Radikalisasi yang juga timnya terpadu juga dari kementerian lembaga untuk sama-sama termasuk Kombigi. Sehingga tiap hari kami memantau di ruang digital terhadap konten-konten yang bermuatan penyebaran paham radikal terorisme. Sehingga kalau ditemukan pasti akan dilakukan pemutusan akses atau namanya take down. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Tidak hanya itu, Densus 88 juga mengendus dugaan penyebaran paham radikal melalui platform digital pada aksi teror di SMA Negeri 72 Jakarta. Berikut kutipan dari juru bicara Densus 88 anti teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Saluran baik umum maupun privat, ya. Jadi tentunya yang di platform umum ini akan menyebarkan dulu visi-visi utopia, ya, yang mungkin bagi anak-anak itu bisa mewadahi fantasi mereka sehingga mereka tertarik, ya. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Dirjen dari Pembigi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak
kita ini ya, bermain game online. Nah, di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat gitu ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terinskripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum. Jadi intinya ada beberapa proses itu yang dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil dikelola oleh admin ini. Ya, disitulah proses-proses